Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat, pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya. Dan pada kesempatan kali ini kita masih di jilid 3D, tema 7 perkembangan teknologi. Dan hari ini kita akan membahas soal di tema 7 subtema 3, yakni kita mulai dari pendamping pembelajaran 1 ya adik-adik sekalian. Oke, kita lihat di sini untuk pendamping pembelajaran 1 ya. Dimulai di halaman 53 ya, tema 7 subtema 3 ya, pendamping pembelajaran 1. Di sini ada ayo berlatih ya. Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita diminta untuk membaca teksnya terlebih dahulu dengan cermat. Sinyal asap. Sebelum ada perkembangan teknologi komunikasi seperti saat ini, manusia berkomunikasi menggunakan sinyal asap. Sinyal asap pertama kali digunakan pada zaman Yunani kuno dari tahun 522 sampai 486 sebelum Masehi. Sinyal asap digunakan dengan cara seseorang yang berdiri dan menyalakan api. Seseorang tersebut membuat pesan dari asap yang ditimbulkan oleh api tersebut. Pesan akan diterima dan dimengerti oleh orang-orang yang dituju. Pada zaman Tiongkok kuno, sinyal asap digunakan oleh para tentara yang berjaga di tembok besar Tiongkok. Sinyal asap digunakan mereka untuk saling mengingatkan jika ada serangan musuh. Sinyal asap dikirimkan dari satu menara ke menara lainnya. Saat ini, komunikasi menggunakan sinyal asap masih dapat ditemui di kota Roma, Italia. Sinyal asap digunakan untuk menandakan terpilihnya paus yang baru. Asap putih yang keluar dari cerobong asap gereja menandakan bahwa paus baru telah dipilih atau telah terpilih ya. Sumber dari www.anakpintar.web.id ya. Oke, langsung saja ya, kerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks di atas. Yang pertama, amatilah kata-kata yang digarisbawahi. Carilah arti kata-kata tersebut menggunakan KBBI. Ya, ini ada yang bawaan ya, kemudian ada juga yang saya tambahkan ya di sini. Oke, jadi kata-kata yang digarisbawahi di sini ada kata teknologi, kemudian ada kata sinyal ya. Selanjutnya ada kata kuno ya, kuno. Kemudian ada kata menara dan yang terakhir ada kata komunikasi ya. Untuk soal nomor 1 di sini sudah coba saya kerjakan ya adik-adik untuk soal nomor 1 ya. Nah, ini ya, untuk halaman 53. Yang pertama ada kata teknologi ya. Teknologi itu artinya adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Kemudian yang kedua ada kata sinyal. Sinyal itu artinya tanda isyarat. Yang ketiga ada kata kuno. Kuno itu artinya lama atau dari zaman dahulu. Kemudian ada kata menara. Menara artinya adalah bangunan yang tinggi. Dan yang terakhir ada kata komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Itu untuk nomor 1 ya Dedek. Kemudian untuk yang nomor 2, berilah garis bawah pada kata-kata yang belum kamu ketahui artinya. Carilah arti kata itu di KBBI. Nah, di sini juga saya tuliskan ada 5 kata ya. Ini hanya contoh, mungkin adik-adik kalau ada kata yang lain bisa ditambahkan, dicari artinya. Di sini saya tambahkan tadi yang belum diketahui artinya, ada kata asap ya.
Kemudian tambahan berikutnya ada kata api ya. Kemudian saya tambahkan lagi ada kata pesan ya. Yang ketiga ada pesan. Yang keempat ada kata tentara, dan yang kelima saya tambahkan yaitu cerobong ya. Oke, untuk soal nomor 2, kemudian artinya juga sekalian sudah saya cari di sini untuk yang nomor 2. Jadi asap. Asap itu artinya adalah uap yang dapat terlihat yang dihasilkan dari pembakaran. Selanjutnya ada kata api. Api artinya adalah panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar. Kemudian ada kata pesan. Pesan adalah amanat yang disampaikan lewat orang lain. Ada kata tentara. Tentara itu artinya adalah prajurit. Dan yang terakhir ada kata cerobong. Cerobong itu adalah pipa untuk menyalurkan asap keluar. Itu untuk yang nomor 2 ya. Kita lanjut ke nomor 3. Setelah kamu mengetahui arti kata-kata sulit, tulislah kalimat utama setiap paragraf teks tersebut ya. Jadi di sini ada 3 paragraf ya adik-adik sekalian ya. Ini paragraf 1, kemudian paragraf 2 ya. Ini kelanjutan paragraf 1 ya. Ini paragraf 2, ini paragraf 3. Nah, kita diminta untuk menuliskan kalimat utama. Ingat, kalimat utama itu adalah harus 1 kalimat ya, utuh, tidak boleh ada dihilangkan 1 kata pun. Nah, di sini kalimat utama terletak pada kalimat pertama tiap paragraf. Oke, di sini saya tuliskan ya. Jadi kalimat utamanya untuk paragraf pertama, sebelum ada perkembangan teknologi komunikasi seperti saat ini, manusia berkomunikasi menggunakan sinyal asap. Kemudian untuk yang paragraf kedua, pada zaman Tiongkok kuno, sinyal asap digunakan oleh para tentara yang berjaga di tembok besar Tiongkok. Paragraf ketiga, saat ini komunikasi menggunakan sinyal asap masih dapat ditemui di kota Roma, Italia. Itu ya adik-adik untuk yang nomor 3. Jadi ada 3 paragraf. Nah, ini kalimat utamanya. Kemudian ini tadi untuk yang nomor 2 dan juga nomor 1. Mungkin bisa di pause ya kalau terlalu cepat. Kita lanjut ke nomor 4. Apa gagasan pokok yang dapat kamu ketahui dari kalimat utama tersebut? Nah, kalau gagasan pokok bisa kita persingkat ya, atau mungkin kita gabungkan dari tiap paragrafnya. Oke, untuk yang nomor 4 di sini ya adik-adik, gagasan pokoknya dari tiap paragraf. Paragraf pertama, sebelum ada perkembangan teknologi, manusia berkomunikasi menggunakan sinyal asap. Paragraf kedua, pada zaman Tiongkok kuno, sinyal asap digunakan untuk mengingatkan jika ada serangan musuh. Paragraf ketiga, saat ini sinyal asap digunakan sebagai penanda terpilihnya paus yang baru. Nah, ini adalah gagasan pokok dari tiap paragraf, mulai paragraf 1 sampai dengan paragraf yang ke-3. Selanjutnya nomor 5, tulislah informasi yang kamu dapatkan dari teks berdasarkan gagasan pokok setiap paragraf. Nah, informasi yang kita dapatkan setiap paragrafnya. Nah, ini. Yang pertama, sebelum teknologi berkembang, manusia berkomunikasi menggunakan sinyal asap. Yang kedua, pada zaman Tiongkok kuno, sinyal asap sebagai pengingat adanya serangan musuh. Dan paragraf yang informasi yang ketiga, saat ini sinyal asap digunakan sebagai penanda terpilihnya paus yang baru. Nah, ini ya. Setelah kita lihat dari gagasan pokoknya, kita dapat menemukan informasi dari gagasan pokok tersebut. Itu ya adik-adik untuk ayo berlatih di halaman 53 sampai 54 ya, untuk soalnya di halaman 54. Selanjutnya kita ke halaman 54. Ini ada muatan SBDP ya. Di sini juga ada ayo berlatih. Ini tentang unsur rupa pada karya dekoratif. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang karya dekoratif? Nah, di sini sudah saya tuliskan ya. Nah, karya dekoratif adalah karya bercorak hiasan. Itu disebut dengan karya dekoratif ya. Di materi juga sudah ada. Kemudian pertanyaan berikutnya, jelaskan unsur-unsur rupa pada karya dekoratif. Nah, unsur-unsur rupanya ada titik, garis, bidang, dan juga warna.
Lanjut nomor 3, hiaslah kotak berikut menjadi karya dekoratif. Ingat ya, karya dekoratif itu unsurnya ada titik, garis, bidang, dan juga warna. Nah di sini ya sudah saya bentuk ya adik-adik. Jadi ini ada garisnya, kemudian ini ada titiknya, nah ini ada bidangnya ya, ini garis juga, dan ini warna. Nah mungkin adik-adik semua bisa diwarnai yang lebih bagus ya, karena ini saya menggunakan warnanya ternyata langsung di sini malah jadinya sobek. Jadi ini mungkin bisa sesuai kreativitas adik-adik semua ya. Ini hanya sekedar contoh ya. Jadi beberapa bidang, beberapa garis, kemudian dikasih titik, dan jangan lupa dikasih warna sesuai dengan unsur-unsur rupa pada karya dekoratif ya. Ada titik, ada bidang, ada garis, dan juga ada warna. Itu untuk ayo berarti di halaman 55. Selanjutnya halaman berikutnya halaman 56, ini muatan pelajaran matematika. Nah ini tadi karena saya warnai di sini malah jadi tebal ya adik-adik. Jadi mungkin bisa menggunakan pensil warna aja nanti mewarnainya kalau langsung di sini. Oke, kita ke matematika ya, halaman 56 nomor 1. Tebalkan bagian yang merupakan keliling dari benda-benda berikut. Lah ini langsung saya tebalkan aja ya adik-adik. Ini ada di sini ya. Oke, kita gunakan penggaris saja. Yang merupakan keliling berarti yang bagian pinggirnya ya adik-adik dari sini. Nah ini untuk yang A. Nah ini saya tebalkan ya, yang merupakan kelilingnya kita tebalkan karena diminta untuk menebalkan. Bisa digunakan penggaris supaya lebih bagus hasilnya. Oke, ini untuk yang bagian A ya. Jadi ini kelilingnya. Kemudian yang bagian B. Nah bagian B berarti kelilingnya dari sini ya, ini berputar dari sini ya. Ini ada tutupnya yang terbuka. Oke. Nah ini kelilingnya. Jadi yang dinamakan keliling itu adalah bagian yang paling luar ya, bagian yang paling luar atau jumlah panjang sisi-sisi dari bangun datar tersebut ya. Jadi nah ini tadi kelilingnya kita jumlahkan ya. Kemudian yang bagian C juga sama, ini udah tebal ya. Mungkin adik-adik nanti bisa ditebalkan juga ya. Ini sama dari sini ke sini ya, ini ke sini, ini ke sini. Nanti bisa ditebalkan lagi karena ini udah tebal. Oke ya. Nah ini saya buat gini aja. Oke, di garis juga enggak apa-apa ya adik-adik. Mungkin kalau pengen terlihat beda bisa digunakan ballpoint yang berbeda atau digunakan spidol ya. Karena ini saya menggunakan ballpoint ya, jadi ketebalannya ya inilah kira-kira seperti ini untuk yang bagian C. Jadi intinya keliling itu adalah kita jumlahkan banyak satuan panjang dari seluruh tepian benda. Jadi bagian yang paling tepi ini kita jumlahkan, namakan keliling. Oke, itu untuk yang nomor 1. Lanjut untuk yang nomor 2 lah ini. Warnailah bagian yang merupakan keliling bangun datar berikut. Oke. Karena diminta untuk diwarnai di sini saya kasih warna menggunakan lah ini ada pulpen warna merah ya adik-adik ya. Bagian yang merupakan keliling bangun datar. Oke, ini sebenarnya untuk yang lebih bagus bisa digunakan juga apa namanya penggaris ya, tapi ini saya gunakan pulpen aja, pulpen warna merah. Nah ini biar kelihatan beda ya. Jadi ini kelilingnya itu adalah yang warna merah. Oke, dan yang B juga sama. Nah inilah yang merupakan keliling dari
bangun datar. Oke ya, keliling berarti berputar gini ya, misal dari sini sampai sini lagi. Kemudian ini juga sama. Jadi kelilingnya dari sini ya ke sini. Nah, sampai sini lagi namanya keliling. Ini juga sama, kita mulai dari sini. Ya. Ya, akan lebih bagus kalau menggunakan penggaris ya, Adik-adik sekalian ya. Oke, nah kembali lagi lah. Inilah yang dinamakan dengan keliling ya. Nah, ini yang sudah saya kasih warna, walaupun kurang begitu bagus ya. Jadi nanti bisa digunakan penggaris ya, supaya hasilnya lebih bagus lagi. Oke, mungkin untuk pendamping pembelajaran 1 ya di tema 7 subtema 3 sudah kita bahas. Untuk pendamping pembelajaran 2 nanti kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan ya. Semoga pembelajaran hari ini atau belajar hari ini bermanfaat ya, baik untuk sekarang maupun untuk yang akan datang. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.